dari situ, Ibu, Bapak, ya, dari situ itu belajarnya seperti itu. Cuma ini nanti yang PKP ini seperti Ibu melakukan suatu PTK, penelitian tindakan kelas. Tahu itu PTK? Sudah dapat juga kan mata kuliah PTK? Halo? Yang tahu gimana? Iya Pak. Iya Pak, sudah juga Sudah. Pak. Begini Pak, kami kan sudah belajar juga PKM dengan PTK. Tapi untuk yang PKM itu kan Pak, kami disuruh membuat RPP dan Ya, itu ada PKM. terus ada praktek mengajarnya kan Pak. Yes. Tapi Kalau kami mungkin Pak mungkin apa namanya ini kurang komunikasi ya tentang kesinambungan yang PKP Pak. Ya itu sebenarnya untuk pembelajaran aja kalau yang PKM. Kalau yang PKP itu Bapak Ibu kan sudah membuat proposal penelitian sudah, proposal PTK sudah. Dulu di mata kuliah belum, nggak pernah buat gitu kan? Proposal PTK. Sudah Pak, cuma itu kan waktu pembelajaran online yang kemarin ini Pak, jadi agak kurang betul kali Pak, begitulah. Oke. Siap ya, kejap. Jadi sebenarnya ya PKP ini sama Bu dengan kuliah. Apa namanya nanti PTK. Kalau di kampus-kampus lain itu penelitian tindakan kelas itu hasil kayak skripsi gitu. Tapi nanti kalau yang di UT ini pakai PKP ini Bu. Nah PKP ini diperoleh dari apa? Kemarin nih kita membahas masalah apa sih permasalahan apa yang ada di sekolah Bapak Ibu. Nah sehingga membutuhkan suatu perbaikan. Nah perbaikannya itu dalam bentuk nanti seperti PTK ya. Nah, dari hasil PTK itu dituangkan dalam bentuk PKP. Begitu, Bu. Paham? Apakah sudah Bapak Ibu akses di GPO? Belum ya? Oke lah, gini. Yang dari Tawo, apakah sudah pernah punya judul tentang PTK atau yang akan nanti dibawa kepada tugas akhir? Seharusnya sudah punya ada gambaran ya. Ya Pak, sudah pernah buat juga tuh Pak. Nah, contohnya seperti apa Bu judulnya? Menurut saya kopinya apa itu Oreo? Apa Bu? Upaya meningkatkan hasil belajar PKN melalui strategi pembelajaran kooperatif. Begitu kan Pak? Ya, strategi pembelajaran yang diambil apa? Cooperative learning Pak. Practical learning? Cooperative learning? Kooperatif, iya. Kelompok ya? Iya Pak. Oh ya. Tempo hari contoh proposalnya itu Pak yang saya ambil. Ya, dari hasil proposal tadi Bu, biasanya kalau orang-orang itu
sebelum mengambil sesuatu, nah sebelum melaksanakan sesuatu, kita akan membuat proposal dulu kan. Nah, umpama kita akan melakukan suatu kegiatan, pasti kita butuh proposal. Nah, sekarang ini kita akan melaksanakan PKP, pasti akan membutuhkan suatu proposal. Nah, proposalnya apa-apa saja, proposalnya isinya apa-apa saja itu seharusnya sudah ada gitu kan. Ya, makanya dari proposal itu, Bu, dari proposal itu maka nanti akan dibuat semacam PKP, pemantapan kompetensi profesional. Laporannya seperti itu, Bu. Jadi saat ini Ibu mempersiapkan, mematangkan proposal yang memang diambil. Apakah judul itu atau proposal itu akan tetap dipakai? Karena melihat kondisi seperti ini, kita tidak bisa melaksanakan pembelajaran tatap muka gitu kan. Nah, dari proposal itu Bu, berarti sudah paham. Soalnya sudah membuat proposal gitu. Ya, lanjut ya Bu. Sudah paham ya berarti ya, Bu Maria? Ya, siap Pak, lanjut saja. Lanjut ya, oke. Lanjut saja lah, langsung ke intinya aja. Untuk presentasi, biar saya paham ada gambaran-gambaran, Bapak Ibu ada kendalanya apa, apakah mau dilanjut atau enggak, silakan. Lanjut untuk yang pertama, Pak Ansrianto, ayo. Dari absen pertama, Pak Ansrianto. Oke Pak, jadi rencana untuk jadi judul PTK saya yaitu upaya meningkatkan hasil belajar matematika materi pengukuran sudut dengan menggunakan media manipulatif jam sudut pada siswa kelas 4 Selsi Good Samaritan Keningau, Sabah, Malaysia tahun pelajaran 2020-2021. Oke Pak, judulnya bagaimana? Lanjut. Hello. Kalau diterapkan di dalam pembelajaran online itu bagaimana, Pak? Kemungkinan arahnya ke anak-anak membuat media manipulatif jam sudut. Kemudian misalnya ada jarum pendek menunjukkan arahnya ke jam 12, kemudian jarum panjang ke angka 3, berapa besar sudutnya. Kemudian mereka akan praktekkan mungkin seperti itulah. Kemudian berarti mungkin divideokan lah. Tadi apa upaya Pak? Upaya meningkatkan hasil belajar matematika materi pengukuran sudut dengan menggunakan media manipulatif jam sudut. Berarti gini, ini nanti Bapak akan mengambil suatu penilaian tentang materi suhu itu ya. Jadi sebelum ada treatment itu, otomatis Bapak akan mengambil dulu bagaimana anak-anak apakah dengan menggunakan metode yang sudah diajarkan, dengan melakukan ulangan nanti apakah hasilnya sudah baik. Nah, dari situ kalau memang belum baik, otomatis akan diterapkan dengan menggunakan itu tadi, metode yang digunakan oleh Pak Ansrianto. Itu ya. Ya Pak, karena ini proposal yang dari tahun lalu, untuk kelas 4 yang tahun lalu itu, pada saat ada pembelajaran sudut, memang mereka kesulitan dalam menggunakan busur derajat, Pak. Jadi mungkin dengan penggunaan media manipulatif jam sudut ini, mereka akan lebih cepat paham. Oke. Iya, betul. Dan kemungkinannya Pak, ini penelitian ini masih menggunakan sistem tatap muka, karena ya mudah-mudahanlah ke depan kita terus boleh buat tatap muka lah kalau di daerah Keningau. Insya Allah ya, setelah tanggal 16 semoga lah bisa masuk lagi. Ya. Kayaknya kalau daerah Keningau oke lah ya untuk dipakai itu. Ya, tapi untuk antisipasi, kalau umpama harus judul ini
dalam sistem pembelajaran online, jadi anak-anak saya suruh praktek, misalnya yang tadi itu, kemudian divideokan lah, itu saja macam alternatif lah. Oke. Kemudian yang bidang kajiannya ini lebih fokus ke penggunaan media pembelajaran. Lebih fokus, iya jelas. Medianya. Berarti nanti harus ada ya medianya. Ya. Oke. Kemudian medianya ini mungkin buat dari benda-benda yang di sekitar kita lah, dari kardus atau plywood bekas. Jadi mereka lukis pakai piring, kemudian jam 12-nya mana, jam 3-nya mana. Kemudian di atasnya jam 12 itu ada 0 derajat. Kemudian di sebelah atasnya lagi ada 360 derajat. Oke. Oke. Berarti tapi ini nanti ada alternatif lain nggak kalau memang pembelajarannya nanti tetap sama dengan online seperti ini, apakah tetap bisa dipakai? Kemungkinan nanti Pak, untuk ke depan ini saya akan coba persiapkan 3 judul. 2 judul itu saya akan cari untuk alternatif online lah kalau memang ini susah untuk, karena biasanya matematika susah untuk pembelajaran online Pak. Dari pengalaman yang baru-baru ini memang sangat sulit. Mungkin saya coba ambil dari mata pelajaran lain lah. Iya. Tapi untuk sementara judulnya baru ini lah Pak, karena memang sudah disarah hati ke sana. Karena sangat menarik. Iya sih, bagus sih itu. Sebenarnya ada, tapi matematika juga pecahan, tapi ya pecahan kalau untuk online sama sulitnya dengan jam sudut. Nah, oke lah, oke. Itu sudah mulai ada gambaran. Kalau saya ini lebih, ini juga sekarang ini PKP ini lebih mudah kita laksanakan karena tidak tidak terlalu banyak. Ini ada apa ya? Apa yang harus kalian lakukan? Ini ada juknisnya. Jadi ada supervisor 1, tutor saya sendiri itu akan akan sekaligus membimbing ya, supervisor 1. Kemudian itu di sini dituliskan kok nggak ada supervisor 2 ya. Hanya ke tutor saja, aku juga bingung ini. Baru membaca juknisnya. Iya Pak, saya pun bertanya-tanya nih untuk PTK kalau dalam masa begini, kira-kira konsepnya seperti apa dari UT? Iya, ini sudah ada, nanti saya kirimkan. Jadi pertemuan web itu kalian harus ngapain ini sudah ada. Oke Pak. Jadi ada kalian harus ngapain. Umpama ini yang pertama kita web ini kita akan melakukan hanya orientasi saja, hanya konsepnya PKP itu bagaimana, apa sih hubungannya PKP, PKM, PTK itu ada hubungannya. Nah sebenarnya kan memang PKM dan PKM itu adalah sebenarnya kan itu adalah kalian belajar bagaimana pemantapan pada saat mengajar, kemudian dituangkan dalam PTK kemarin ya kan, dan pada akhirnya dilaporkan dalam bentuk PKP. Nah ini makanya ada kaitannya ya, itu sebenarnya. Nanti ada beberapa sudah masuk apa ya, ini sistem GPO. Kemarin aku juga sudah pernah masuk, tapi harus daftar dulu. Sudah pernah membaca tentang GPO? Belum Pak. Guru pintar online Belum, di Universitas Terbuka. Belum Pak. Ya, nanti silakan dibuka itu GPO
ketik aja di Google GPO Guru Pintar Online. Kemudian nanti kalian mendaftarkan diri. Ada semua, ada forum diskusinya. Nah, kita masuk di forum diskusi nanti, tapi kita harus registrasi dulu. Ya, nanti dicek ya GPO Guru Pintar Online UT gitu aja. Ya, kalian masuk di situ. Di situ ada banyak media pembelajaran atau video pembelajaran di situ. Jadi kita bisa lihat dari contoh-contoh seperti itu. Paham ya? Jadi sudah ada gambaran ya Pak Asyanto untuk itu. Alhamdulillah sudah, berarti tinggal dimantapkan aja nanti itunya yang mau dipakai. Oke, lanjut ke berikutnya. Yang jelas itu nanti tetap bisa kok Pak Asrianto dipakai pada online pun metode medianya. Semoga lah Pak bisa. Insya Allah bisa tuh. Ya. Oke, lanjut Pak Azwadi. Iya Pak. Halo. Gimana Pak? Ya, saya punya judul Pak, peningkatan hasil belajar matematika melalui model pembelajaran kooperatif type state. Student Teams Assessment Division untuk yang siswa kelas 4. Nah, alasan saya memilihnya adalah karena untuk mengajarkan siswa lebih aktif dalam proses belajar mengajar dan berorganisasi serta bertukar pikiran untuk memecahkan masalah dalam sesuatu diskusi. Tadi metodenya apa? Peningkatan hasil belajar matematika melalui model pembelajaran kooperatif type state. Apa itu? Maksudnya apa? Maksudnya mengumpulkan siswa dalam satu kelompok, lalu mengajarkan sesuatu masalah, dan yang siswanya yang satu ini dikumpulkan yang lebih bisa mengumpulkan temannya yang lain, mengajarkan juga dalam untuk bertukar pikiran, memecahkan masalah yang sedang mereka pelajari di situ dalam kelompok itu. Oke. Iya. Nah, kalau model-model ini saya akan menggunakan model seperti kardus untuk membuat bangun datar Pak, dan memecahkan masalah bangun datar itu, tapi menggunakan kardus manila cut kertas warna itu. Nah, saya akan membuat gambaran-gambaran di situ. Nah, mereka yang akan satu siswa yang pintar yang bisa di situ memecahkan, jadi dia yang akan menerangkan kepada temannya yang bisa sama-sama mengetahui juga, berdiskusi di situ, maksud saya Berarti gitu. itu tutor sebaya dong ya, macam teman sebaya gitu akan menjelaskan yang teman yang sudah mungkin mampu itu menjelaskan kepada teman-temannya gitu ya. Iya. Oke, bagus Itu, loh. Pak. Nah, mungkin kendalanya saya yaitu kalau sekarang kan ya masalah COVID ini, jadi ya mungkin saya itu saja, tapi mudah-mudahan bisa lah lepas habis COVID bisa tatap muka lagi. Iya, aku juga bingung nanti pembimbingan segitu banyaknya anak teman-teman ini ada 20-an ya. Iya. Ada 20 teman-teman, nanti bagaimana pembimbingannya saya juga belum ada gambaran ini. Kalau melihat juknisnya kok hanya supervisor 1 saja, supervisor 2 kok saya cari kok nggak ada di juknis barunya. Tapi di bukunya PKP kan memang nggak tahu sudah direvisi atau belum dengan kondisi seperti ini.
Kayaknya belum deh. Kemarin saya baca-baca Iya, Pak. tetap supervisor 2. Nanti saya tanyakan lagi lah ke UT bagaimana baiknya tuh, ya. Ya, Pak. Itu Oke, saja karena saya. oke Ya, Pak. Pak. Terima kasih, bagus. Kalau online tetap ya, tapi bisa juga sih itu. Iya, mungkin bisa juga sih, Pak. Jadi tadi yang sudah Pak Ansianto atau Pak Aswadi yang sudah dipaparkan, kalau sudah pasti dengan itu segera dicari aja itu referensi atau buku-buku yang berkaitan dengan itu ya. Iya, Pak. Hmm. Saya juga mempersiapkan juga dari yang kemarin itu karena ini juga yang saya rencanakan untuk pemantapan ini. Oke. Iya, Pak. Ingat ya, plagiasi tidak dibenarkan. Takutnya nanti pada saat uji Tidak. plagiasi nanti ketahuan atau makanya buat sendiri dengan kata-kata sendiri. Kalau ada kutipan ya dikasih sumbernya ya. Iya, Pak. Kasih, Pak. Oke, terima kasih Pak Swadi. Lanjut Iya, Bu Pak. Bertin. Ibu Ya Bertin, Pak, saya. gimana Ibu? Oke, judul saya di sini yaitu peningkatan belajar siswa dalam pembelajaran bahasa Indonesia melalui gambar sebagai media bercerita di kelas 5. Itu judul saya, Pak. Media Dan gambar. ya, media gambar dalam bercerita dalam bahasa Indonesia. Oke, lanjut. Jadi kenapa saya pilih judul ini karena dalam bahasa Indonesia kan anak-anak dituntut dalam 4 aspek seperti membaca, mendengar, menulis, dan berbicara. Jadi saya ambil judul ini karena masih banyak anak-anak yang khususnya kelas tinggi ini belum bisa menyampaikan cerita melalui gambar dan menggunakan bahasa Indonesia yang benar. Karena sebagaimana kita ketahui, di sekolah lain yang mereka pelajari bahasanya, tapi di rumah lain juga bahasa mereka yang mereka gunakan. Jadi itulah yang saya ingin terapkan lah, bagaimana agar anak-anak ini bisa bercerita sesuai dengan gambar menggunakan bahasa Indonesia yang benar. Itu dari saya, Pak. Ada kendala nggak, Bu? Ya, kendalanya itulah sekarang ini, Pak, belajar secara online memang sangat sulit bagi saya. Karena kenapa itulah mungkin yang bisa menjadi penghalang kalau kita mau bagi dengan anak-anak seperti sekarang ini kan kita bagi pelajaran secara online ya ada berapa yang on dengan kita, ada yang ya begitu-gitulah yang tidak ambil yang tidak peduli dengan pelajaran. Jadi kalau mengenai ini praktik ini harap-harap ini pandemi 19 ini bisa berkurang dan juga buku sekolah pun bisa dibuka kembali dan anak-anak pun bisa belajar seperti mana sedia kalanya dan apa yang kami harapkan ini dalam persiapan proposal ini atau PTK ini dapat berjalan dengan baiklah. Oke. Ya, Pak. Bagus sih, tapi itu terlalu umum ya. Metodenya media gambar aja gitu kan, terlalu umum gitu. Oh. Tapi nggak apa-apa lah, dicoba aja dulu. Memang kalau memang itu ya, kalau memang itu bisa memperbaiki suatu pembelajaran, kenapa tidak gitu kan? Ya. Harap-harap begitulah, Pak. Iya, oke Bu, terima kasih. Iya, Pak. Sama-sama. Oke, lanjut Bu Damaris. Iya, Pak. Gimana Bu? Saya memilih judul, Pak, meningkatkan siswa dalam mengenal mata uang rupiah dengan metode jual beli. Kok meningkatkan siswa, Bu? Apa yang akan ditingkatkan, Bu? Supaya itu siswa, pasal kebanyakan kan anak-anak di sini belum lagi mengenal itu uang rupiah, Pak. Jangan meningkatkan siswa gitu, Bu. Bisa juga meningkatkan hasil belajar siswa, bisa meningkatkan prestasi siswa. Begitu, jangan meningkatkan siswa itu apa yang ditingkatkan gitu kan?
Oh iya iya iya. Pakai apa, Bu? Tadi? Pakai metode jual beli. Metode jual beli. Iya. Metode jual beli. Itu pakai media apa, Bu? Media uang Pak. Uang beneran atau uang palsu? Kalau boleh juga lah uang beneran Metode atau jual. pasal kebanyakan kan anak-anaknya terutama di tempat saya masih banyak yang belum lagi mengenal uang rupiah. Jadi sekiranya dia uang rupiah itu dianggapnya sebagai mainan saja sebelum lagi dia kenal itu mata uang rupiah. Materi tentang uang itu mata pelajaran apa dan di kelas berapa, Bu? Di kelas 2, Pak. Kelas 2. Ya. Semester? Kelas 2 semester 1 tema 3. Ada Pak di kelas 2 itu tema 3 Pak. Apa? Di kelas 2 tema 3. Ya, apa, Bu? Iya Pak. Gimana? Yang saya ambil di situ Pak di kelas 2 tema 3, tematik 3. Tema 3, oke. Ada kendala? Kendalanya pasal dia kan belum lagi tahu dibanding dengan duit rupiah sama duit Malaysia. Jadi kalau kita kasih banding di situ, mungkin anak ini dia boleh memahami duit rupiah itu kalau dibanding dengan duit ringgit. Ya, oke. Oke, Bu. Silakan. Berarti pakai rupiah ya? Iya, Pak. Mudah-mudahan boleh, Pak. Kalau ada, Bu, mending nggak usah pakai uang mainan aja, Bu. Oh. Iya. Iya, Pak. Uang mainan yang hampir sama dengan uang asli. Cuma kalau memang terkendala nggak ada di situ beli, ya uang itu di print out aja. Oh iya. Atau kalau ada uang beneran ya bagus. Maksudnya, tapi susah ya kayaknya. Maksudnya lengkap dengan uang Rp1.000, Rp2.000, Rp5.000, lengkap itu ada semua kah? Ada juga Pak, yang itu yang saya pulang Pak. Ada lagi yang sesat ongkos saya, jadi ada juga lah saya bawa itu. Uang 1.500, 5.000, 10.000 dan 100. Pasal memang kan Pak, memang saya kasih sedia untuk kasih contoh sama anak-anak. Pasal memang saya punya kelas itu Pak yang kelas 2. Jadi saya ambil titik berat di situ pasal saya mau kasih kenal mata uang rupiah. Oke. Lanjutkan, Bu. Oke Pak, terima kasih. Oke, terima kasih. Lanjut, Bu Felicia. Baik Pak, untuk ini saya memilih judul yang ikut proposal yang lalu, yaitu upaya meningkatkan pemahaman matematika siswa kelas 1 dalam menentukan nilai tempat, puluhan, dan satuan menggunakan media. Ya, itu. Media apa? Menggunakan media macam alat peraga tuh Pak. Medianya apa, Bu, namanya?
apa sudah nama dia itu? Saya lupa namanya sebab saya tidak bawa laptop saya. Jadi semua yang saya buat proposal itu ada di sana. Jadi saya lupa ada satu nama lagi untuk alat peraga itu. Jadi yang sebelum ini yang untuk semester lalu Bapak juga ada minta kami untuk presentasikan judul. Jadi saya sudah ada satu benda yang digunakan, tapi untuk anak-anak ini saya menggunakan alat seperti bekas tisu itu dipersiapkan untuk menjadi bahan media, yaitu alat peraga untuk sambil permainan untuk anak-anak. Jadi di sana itu masalah sebenarnya yang dialami oleh anak-anak kelas 1. Jadi yang sekarang itu sebenarnya mereka sudah di kelas 2. Masalah yang dihadapi yang dapat saya lihat melalui anak-anak itu adalah mereka mengalami ataupun ya permasalahan di dalam penjumlahan apabila ada 2 digit yang melibatkan penjumlahan ataupun pengurangan. Mereka tidak tahu letaknya itu puluh di mana? Apa? Oh iya, terus. Ya. Dan mereka tidak tahu juga untuk menentukan di mana puluhan dan di mana satuan, dan bila kita meminta hasilnya, jadi puluhannya entah di mana, satuannya entah di mana, dicampur-campur saja ikut suka hati. Jadi sebab itulah saya memilih judul ini, Pak. Oke. Ada kendala nggak, Bu? Kendala itu sebab macam sekarang kan kalau macam masalah terus menerus keadaan COVID sekarang ini, untuk mempraktikkan itu di sekolah mungkin agak terbatas lah. Tetapi kalau keadaan masih membaik ya mungkin boleh. Cuma yang sekarang ini anak-anak kita tidak tahu bagaimana partisipasinya kan. Jadi untuk menyiapkan semua ini ataupun kendala-kendala yang lebih besar yang boleh dilihat di sini adalah bagaimana kita mau bagaimana kita membuatnya secara ya mungkin itulah, Pak. Oke. Kemarin sudah selesai ya proposalnya? Ya, sudah. Oke, terima kasih, Bu. Gimana? Baik. Saya sedikit di kebun, naik bukit lagi. Sebab kampung saya di bawah bukit, jadi susah untuk bawa barang-barang. ya, kami memahami juga, nggak apa-apa. Iya, Pak. Makasih. Oke, Bu Felicia, terima kasih ya. Ya. Lanjut, Bu Halisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Judul yang saya ambil dulu, saya akan ambil lagi Pak, kalau boleh lah. Yaitu efektivitas penerapan metode mind mapping dalam meningkatkan hasil belajar siswa pada mata pelajaran IPA di SD kelas 4 CLC Nusantara. Itu Pak. Mind mapping itu apa, Bu? Dijelaskan coba. Ya, mind mapping itu adalah mind mapping atau peta pemikiran adalah salah satu metode yang memetakan pikiran untuk menghubungkan konsep-konsep permasalahan tertentu dari suatu pembelajaran untuk pemahaman, dan hasilnya dituangkan menggunakan catatan yang berimajinasi, yang disukai dan gampang dimengerti oleh murid. Kemudian ianya berguna untuk satu, meringkaskan informasi. Kemudian dapat memudahkan anak-anak untuk mengingat
pelajaran atau materi-materi pelajaran. Kemudian anak-anak bisa ini Pak, bisa kreatif kan, karena dalam situ ada lukisan-lukisan Pak. Kemudian dapat mengidentifikasi masalah-masalah pembelajaran dan mempercepat proses pencatatan karena hanya menggunakan kata-kata kunci. Kemudian tujuannya adalah mind mapping itu untuk menjadikan kegiatan belajar jadi lebih menyenangkan dan menghemat waktu, serta dapat meningkatkan kemampuan manajemen informasi, imajinasi, dan konsentrasi. Nah, itu Pak. Oke. Jadi di sini itu sudah pernah diterapkan ini Bu? Iya Pak, ya saya terapkan selalu Pak. Kebetulan saya mengajar kelas 4, jadi saya terapkan contoh macam alat indera manusia, kemudian terbagi-bagi alat penglihatan, indera pendengaran, indera pengecap gitu Pak, dan seterusnya. Oke. Ada kendala Bu? Saya rasa tidak ada Pak, karena anak-anak lebih senang. Kemudian ya, kreatif lagi gitu Pak. So, kalau online nanti gimana? Kan mudah juga Pak, dicari ada juga kan di internet Pak, senang. Oh, bisa diterapkan online, bisa diterapkan tatap muka ya? Ya bisa Pak. Oke, bagus, lanjutkan. Ya, terima kasih banyak Pak. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi Lanjut wabarakatuh. Bu. Salam. Lanjut Bu Hasrina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Hasrina sudah pernah membuat proposal kan? Iya, sudah Pak. Judulnya apa Bu? Judulnya upaya meningkatkan hasil belajar matematika dengan penggunaan media batu pada penjumlahan bilangan bulat siswa kelas 4. Ulangi Bu. Agak terputus-putus. Upaya meningkatkan hasil belajar matematika melalui penggunaan media batu pada penjumlahan bilangan bulat siswa kelas 4. Oke, media batu. Jadi batu-batu kerikil ya, diambil ya. Iya Pak, diambil dari sekeliling saja yang mudah didapatkan. Ya, betul. Sangat ekonomis tuh. Iya Pak. Terus, jadi anak-anak pun senang Pak. Halo? Tekniknya bagaimana Bu? Kalau bisa tolong dipastikan ya. Bu Alisa. Bu Alisa dimatiin ya? Belum. Bu Alisa. Lanjut Bu Hasrina. Mungkin iya Pak. Di mana dengan melihat, meraba, dan memanipulasi objek ataupun alat peraga itu, siswa mempunyai pengalaman nyata dalam kehidupan tentang arti dari konsep. Maksudnya, tidak hanya diterangkan melalui konsep, tetapi juga melalui alat peraga, Pak. Gitu. Halo, Pak. Dengar, Pak. Tolong di Bu Alisa matikan. Halo Bu Alisa. Saya call dia. Tapi jadi buat lain. Oke, lanjut Bu Hasrina. Oh iya Pak.
Yang mana dengan melihat. Astaga, ini Bu Halisa, ini. mic-nya. Ini setelah presentasi ya harus fokus lah, jangan langsung pergi aja. Ini apa ini bisa? Siapa dua telepon boleh call dia. Ya ini ya untuk salah. Saya sudah angkat. Dia tidak dengar kali. Saya sudah call tapi dia tidak angkat, Pak. Maksudnya ini untuk pembelajaran aja ya, setelah presentasi atau apa ya tetap fokus mendengarkan, jangan ditinggal. Ini malah ditinggalkan setelah mau sampai bila ini? Saya sudah call, tidak diangkat. Tidak dengar. Bagus dari jam. Apa tidak dengar? Oh, apa tidak dengar masalah pakai itu ya? Lagi. Bagus. Apa artinya memimpin, kemudian apa kegunaannya, terus apa sebagainya. Mesti kau kasih tahu. Dan begitu lawan. Administrasi dan contoh.
Berurusan saya call lagi, Pak. Tidak diangkat juga. Aduh. Call suami dia lah. Suami dia di Sipitang. Pas itu kan di depan dia agak keluar kereta, betul. Kenapa? Enggak betul. Dalam pas panas. Bapaknya sinyal ya? Bu Halisa. Halo, siapa dekat dengan dia? Bapak Ibu yang ada di rumah Ibu Halisa, tolong kasih. Apa yang dia buat bisnis kah? Aduh Pak, minta maaf Pak. Saya ke toilet tadi Pak, nggak sengaja. Habis laptop terupdate. Terus ini saya cuma pakai telepon, jadi nggak nampak. Minta maaf ya Pak. Pak Ketua sudah telepon, tapi sama juga tidak masuk. Saya guna headspray, jadi inilah tidak dengar. Sorry, minta maaf ya Pak Nopa. Sudah ini di grup, sudah live.
Dia sudah keluar. Ya, Pak Nova sudah left. Tidak ada sudah dia. Nah, jadi kita mau buat apa sudah nih? Ibu Alisa, pucuk dia. Keluarlah. Apa boleh buat? Janganlah keluar, belum lagi Kasih masanya. cake satu itu. Kirimkan dia cake pakai paket. Udah biarin aja, ditunggu sampai masak. Oke, kalau ada pertanyaan, bertanyalah sama Pak Wat Sumargono. Sinyalnya juga susah itu Pak Nova sana. Dia di UUC. Mungkin dia telif pasal internet tidak bagus. Iya. Ayo live lah kita teman-teman. Sudah ada Pak Nova sudah. Antar cake lah Ibu Halisa. Hujan sudah, saya hendak turun bukit lagi nih. Aduh, hujan sudah lagi. Iya, mendung dari situ Cegumeng. Nah, saya mendung di sini, lain pun lari-lari. Aduh, macam mana nih? Saya naik bukit, turun bukit, naik bukit, turun bukit. Sakit sudah kaki saya nih. Turun bukit lah saya terus, Bu. Turun bukit. Turun bukit saya lagi. Aduh. Ya, kamu sudah kasih tahu. Ya, kamu senang sudah kasih tahu Pak Nova apa kamu punya proposal. Kami belum lagi nih. Baru mana Pak Novanya? Pak Nova. Sudah kita umat. Rekan-rekan dari Tawau. Ibu Maria. Ya, Bu. Gimana nilai praktikum IPA-nya sudah keluar juga Kak Bu? Sudah, baru kemarin dicek, Bu. Sudah keluar juga. Syukurlah nilainya baik juga, Bu. Syukurlah. Sama juga sudah keluar semua di sini. Berbaloi juga ya nilai. Tapi yang untuk nilai ujian ulangnya tuh belum ditahu lagi. Nggak tahu nilainya bagaimana. Macam mana nih, Bu? Pak Novanya. Kenapa Bu Ros? Pak Nova nih, Pak Nova. Sudah dihubungi kah? Kirimkan dia satu cake lah, baru pujuk dia. Jangan bahas di sini lah, ndak enak kan direkam ini. Ibu Halisa. Ibu yang bahasnya. Ibu Halisa. Ibu Halisa. Yang kirim teks. Ya betul tuh Bu Yuliana, saya pun setuju. Iya, kita ndak enak Bu. Kita tunggu Ya, saja. Kita tunggu saja lah. Ya, betul. Pasal yang di luar daripada web di grup sendirilah. Maaf, izin tanya untuk teman-teman yang di KK, boleh tanya? Ya boleh. Silakan. Ya, begini Tanya masalah tadi, apakah itu sudah dikasih tugas sebelumnya sama Pak Nova atau bagaimana ya? Soalnya kami yang dari Tawau ini yang kan itu PTK semester lalu, itu yang kami buat itu seperti makalah begitu. Ya, kan kami dibagi tugas Bu membuat proposal untuk persiapan PTK.
Jadi kami sudah buat proposal SEM lalu. Untuk sebelumnya skripsi, udah untuk yang buat proposal. akhirnya tuh yang apa macam tesis. Ya itu mesti mula dari SEM lalu lah gitu buat proposal. Seperti itu ya. Iya Bu. Iya Bu, kami bukannya makalah tapi proposal memang pun tajuk yang akan kami buat sekarang nanti Bu, yang hari itu dibagi Bu. Jadi dari lalu memang sudah ada pengajuan ini apa ini judul PTK-nya? Iya, ada sudah Bu. Berarti itu tugas dari semester sebelumnya ya Bu ya? Iya Bu. Iya. Ya Bu, itu seharusnya masa SEM 7 kan. Sudah ada itu. Judulnya lah dan proposalnya sekali. 7 ya Bu? Iya, kami sudah buat judulnya. Sudah buat juga perbabnya. Ya, kami masa Cuma untuk pengajuannya sendiri kami belum tahu bagaimana seperti itu. Untuk yang rekan-rekan dari Tawau sebenarnya kalau untuk PTK sebenarnya dari semester yang lalu itu sebenarnya dalam bentuk tugas semacam latihan lah untuk persiapan untuk yang sekarang. Jadi Pak Nova itu hari memang sudah arahkan kami seperti itu supaya kalau tiba kuliah ini kami tidak kesulitan lah. Jadi pada saat dulunya itu disuruh cari-cari judul ya sebagai latihan lah, atau kalau mau judul itu juga yang diajukan nantinya sebagai PTK tidak apa. Tapi sebenarnya pada intinya baru dalam bentuk tugas lah latihan. Belum di ACC sih sebagai judul yang betul, karena biasanya kan kalau judul itu diajukan kemudian di ACC dulu. Kemudian boleh lanjut pembuatannya. Tapi tunggu informasi lah dari Pak Nova untuk selanjutnya. Ya, itu betul. Oh, dan baik. kita juga mungkin ada nanti supervisor. Ya, jadi tidak terikat lah, tergantung dari tutor pelaksana kuliahnya dari semester-semester lalu. Kalau mereka sudah arahkan untuk persiapan pembuatan PTK untuk sekarang ini PKP, ya tergantung tutornya sih. Jadi sebenarnya pada intinya ya sekarang lah masanya kita untuk ajukan semua judul kita. Apa diterima di ACC atau tidak. Jadi anggaplah semester yang lalu itu persiapan lah, latihan saja kalau kami. Oh baik Pak, terima kasih Pak penjelasannya. Cikwanto, itu tugasan kita itu bagaimana? Tugasan mana Cikgu? Yang Ibu Yuli sementara Pak Nova mungkin berbincang pasal supervisor begitu ke pusat. Mungkin. Oh, jadi bagaimana itu? Yang matematika itu kita buat bahan, cari bahan. Ya, macam kalau saya kan yang media manipulatif yang sama dengan judulku sekarang, jam sudut. Jadi yang Media kalau kan? kita satu kumpulan dengan siapa tuh ah? Saya lupa yang satu, tapi kita tidak terikat Cikgu. Bebas materi. Kamu ambil yang jelasnya media manipulatif, media lah. Media. Contoh kalau macam pecahan itu kan Cikgu. Ya. Boleh guna bahan yang terbuang begitu kertas, begitu boleh. kan? Ya. Sebab saya sebenarnya masih bingung dia punya, saya tidak paham bagaimana bentuk manipulatif itu.
Sebab kalau di bahasa kalau Malaysia kan manipulatif itu lain maksudnya. Kalau manipulatif kan yang misalnya kan seharusnya jam kan pakai menit kan. Jadi manipulatif jadi sudut lah kan, tidak umum kan sudut. Ya. Yang umum itu jam dalam jam bentuk waktu, tapi ini digunakan untuk sudut, jadi dimanipulasi lah. Jadi masa nanti pembentangan tuh macam mana? Kalau pikiranku sekarang saya agak-agak untuk presentasi nama medianya, kemudian gambar medianya, kemudian bagaimana cara penggunaan media untuk anak-anak lah. Sebab kita punya bahagian itu kan. Ya, kalau dalam bayanganku sekarang lah seperti itu. Jadi nanti akan saya buat medianya, kemudian gambar medianya lah, kemudian cara pembelajarannya lah dengan media itu. Oh, sama tuh. Jadi kita tidak perlu buat apa-apa macam makalah gitu kan? Ya tidaklah, penjelasan singkat lah mengenai media yang kita buat itu. Lebih kurang macam praktikal lah tuh. Iya. Oh. Iya. Sebab kita mau tahu juga kan macam mana. Iya, bagaimana penggunaannya dalam materi apa, mungkin seperti itulah. Iya. Itulah. Oke, Cikgu, terima kasih ya. Oke, Cikgu. Kita lah yang ngobrol sampai jam 4. Marilah kita cerita. Jadi kalau kamu lah, apa itu? Siapa yang presentasi tadi? Presentasi. Jadi kalau tajuk kamu ambil itu praktik 2 kelas kah? Ataupun 1 kelas saja? 1 kelas lah. Maksudnya kan sekarang kelas 1 ada 2 kelas. Cerita lalu saya punya Tapi saya rasa yang kita punya yang kita bukan semua anak-anak yang kita itu kan, bukan semua yang kita kasih jadi dia sebagai data. Apa sudah itu yang kita belajar tuh, bukan semua, beberapa orang saja kan dia bilang. Proposal. Pemahamannya lain? Mungkin kalau yang macam saya, mungkin itu kan membaca. Sekarang sudah dibagi kelas ikut SOP. Jadi maksudnya kelas yang tidak pandai membaca sajalah tuh saya ambil. Ini lagi Bu Yustin lah.
sebenarnya ini PTK kan untuk satu kelas. Kalau itu Apa tuh Cikgu Yusin cakap ini? Robot sudah dia. Putus kan? Apa sudah jadi sama Cikgu Yusin ini? Kalau saya kan untuk PTK saya ini kan kita sudah mengajarkan dari misalnya 30 orang, kalau kita misalnya ajar sudut, ajar biasa, hanya 10 orang lah yang paham. Jadi dengan penggunaan media ini bolehlah meningkat yang boleh paham mengenai sudut. Jadi seperti itulah. Jadi nanti kemungkinannya nanti pertama kita masuk tidak menggunakan judul kita lah. Jadi pembelajaran biasa. Jadi kita tengoklah berapa orang yang paham materi, berapa orang yang tidak. Kemudian setelah menggunakan media yang ada dalam judul kita atau menggunakan strategi dalam judul kita, kemajuan apalah yang kita dapat dari penggunaan strategi dalam judul kita. Gambaranku PTK seperti itulah. Ya, habis yang saya bacakan tuh macam jurnal gitu kan, yang buat proposal itu PTK punya. Dia ambil satu kelas, kemudian dia buat macam uji kajikan begitu. Contoh dalam 30. Sekarang macam minggu ini 30 itu diuji kaji. Kemudian apa hasil daripada uji kaji itu, sama ada boleh membaca, berapa orang yang boleh membaca dan berapa orang yang tidak boleh membaca. Kemudian minggu kedua diterapkan untuk media, bagaimana media untuk yang beberapa orang tidak pandai membaca itu. Begitu yang saya paham. Ya semacam itulah gambarannya. Yang dari Tawau bagaimana? Adakah Anda kalian oke juga? Kan kita ada lebih. Oke, Bu. Tidak Pak, kita sama-sama saja belajar. Kita saling membagi. Bu Elisia, kita mempersama pula dengan judul kita kan Bu Elisia? Apa itu? Judul yang kita punya itu proposal. Apa tajukmu? Upaya meningkatkan kemampuan membaca apa itu? Ada di laptop. Pada pelajaran bahasa Indonesia menggunakan saya pula menggunakan flashcard, yaitu kartu gambar. Itu si Ibu Bertin sama kau. Saya membaca tapi menggunakan puzzle permainan ya. Oh, iyalah saya flashcard kan? Sama. Iya. Iyalah kita kan sudah maklum kita di Malaysia, anak-anak pun bahasanya bahasa Malaysia, bukannya bahasa Indonesia. Kita kan mengajar bahasa Indonesia, jadi kalau ada gambar mereka lihat, mereka baca senang kan Bu? Ya betul. Lagipun mereka kan tidak ada macam kalau khusus untuk Malaysia lah. Di Indonesia saya tidak tahu. Kalau di Malaysia itu kan anak-anak itu usia dihantar ke sekolah itu kan antara 4 hingga dari 4 hingga 6 kan tuh PAUD. Jadi wajib. Jadi tidak masalah untuk naik ke kelas 1 membaca, tetapi kalau kita yang anak-anak kita istimewa ini sekarang yang kita ajar kan mereka tidak ada dasar, orang tua pun tidak ada masa untuk ajar mereka karena sibuk dengan pekerjaan, kadang-kadang mereka terabai. Itulah masalahnya. Jadi kadang-kadang mereka balik tidak ada yang ajar membaca begitu. Itu yang menjadi masalah kita bagi saya lah. Bu, iya Bu.
Lagipun kalau di rumah kan kita bukan gunakan bahasa Indonesia atau Malaysia, bahasa daerah lah kan Bu? Ya Iya. betul, bahasa daerah lebih banyak mereka gunakan sehingga dibawa ke sekolah itu jadi menyebabkan kalau macam kami yang tidak paham bahasa daerah, sedangkan bahasa Indonesia pun masih kurang, apalagi bahasa daerah mereka pakai. Jadi itu yang menghambatlah untuk mereka kuasai mungkin bahasa Indonesia itu, cara membaca. Sebab bingung kan bahasa daerah. Iya, bingung memang Bu. Sedangkan saya pun kan kita di Malaysia membesar, nanti di rumah bahasa daerah. Jadi bahasa Indonesia itu enggak tahu kemana sudah di sekolah saja. Itu pun tidak boleh juga dalam masa singkat kita pandai belajar tuh bahasa Indonesia, kan Bu? Betul, saya 15 tahun mengajar pun masih belum menguasai bahasa Indonesia. Cara berbahasa pun sedikit-sedikit boleh, tapi kan ada bahasa, contoh dalam buku teks saja kan, guna bahasa Indonesia jadi terpaksa guna Google Translate lah. Gitu. Jadi ini anak-anak apalagi kan. Iya, Orang betul tua pun tidak tahu Kalau apa saya gunakan itu. iya. Kadang lain kita artikan dan juga anak-anak artikan. Itulah itu kendala juga bagi kita ini yang di Malaysia. Kadang tuh ada orang cakap saya bukan orang Indonesia, padahal saya cuma lama di Malaysia. Padahal saya ini orang Indonesia. Jadi saya pun saling belajar dan mengajar juga, Bu. Ya pengaruh lingkungan, Bu. Biasanya begitulah. Iya, betul juga itu Bu, pengaruh lingkungan. Saya kemarin kan sini Bugis. Jadi kalau anak-anak dengar Bugis-Bugis bercakap bahasa daerah, jadi mungkin lebih paham bahasa daerah mereka daripada bahasa Indonesia. Begitulah kali. Ya, betul. Ya, betul tuh. Lagipun anak-anak kita pun bercampur-campur di sini, sudah di rumah bahasa daerah. Lepas itu datang kadang-kadang kalau ada teman mereka yang sama bangsa tuh, guna juga bahasa daerah di sekolah. Iya, Bu. Di sana ajar kelas berapa, Borna? Tengok itu. Semua lagi kampigian bongkar-bongkar di luar itu. Kasih bagus itu tempat di luar. Biasa betul kami ini. Mace. Oh, Mace. Sorry. Oh, lagi ini satu. Dengar lagi saya membebelkan. Sempat dari kemarahan kawan. Dikembar kah di situ? Iya. Nanti kau lagi yang kena itu. Itulah itu, mesti mau berhati-hati selalu ini. Saya kadang kadang tidak bisa di ini, Bu. Saya tidak bisa ditutup biasanya. Kadang berapa kali ketika tidak boleh. Iya. Kadang saya ketuk sudah kan, saya ingat tertutup, rupa-rupanya tidak pula. Sama saya begitu. Biasa saya begitu tuh. Tidak sedar, masih ini on. Tapi kalau kita di sini itu kan kita dengar suara kawan. Guru kita bilang, Ibu Justin, mic-nya. Nah. Woi, yang bujang dari tahu mana suaranya? Nah, yang kau cari sudah. Bahaya ini Bu Sutin. Mana ada cewek? Saya Pak.
Mantan cari saya. Putra malu cari putri semalu nih. Cemburu. Masuk mantan Kasih masuk. Chan. Saya cari Pak Kolin lah. Apa Dia lah yang bertanya tadi itu Anto. Dia yang bertanya. Apalagi itu nih? Siapa itu? Nur Aisyah. Mau sholat sudah, sembayang. Oh, sembayang. Ya. Ibu Rosita. Saya. Saya di sekolah. Iya, biasa itu berapa kali saya tekan saya ingat sudah ini rupanya masih on. Ya, bunyi sembayang. Di Masjid si Kakak. Oh. Pak Nova di situ kah? Tidak, di UUC. Oh. Oke, kalau begitu kita keluarlah kawan-kawan sebab mungkin Pak Nova sholat juga sudah itu. Iya. Oke, kita live lah. Macam mana Pak Ketua? Kita live lah. Yang sudah berkeluarga level kasih tinggal yang bujang. Iya. Putri saya malu mau cari putri malu lagi bang. Pak Ketua tinggallah di sini ya. Ada yang kawal. Oke lah, bye-bye kawan-kawan. Lagi depan. Kita di grup ya kalau Pak Nova masuk kita. Tidak mau kasih tahu, biarlah kamu kena cari. Bu Felicia masih di Bukit kan nih? Jadi kita live lah Bu Rosita, Bu Felicia. Mana Putri saya malu di situ mana? Oh Pak Ketua. Pak Ketua. Sebenarnya saya masih di sini. Saya belum mau keluar. Tunggu sampai jam 4 Bang. Oke lah Pak Bu, saya izin pergi sholat dulu ya. Silakan. Oke, silakan Ibu. Ya, silakan. Tapi jangan landing.
Kawan-kawan, untuk SEM ini, kita ada ujian akhir, Kak. Sebab di SEM 5 cakap ada UAS kan untuk dorang. Jadi kalau kita mungkin sama juga kan ada UAS. Halo teman-teman. Bu, Halo. mungkin kita patut tunggu LMS tu selesai dulu sebab macam sosialisasi hari itu cakap kalau kita tiada UAS, kita punya tugasan dari LMS kan ataupun mungkin ujian kita dari LMS juga. Kemungkinan lah Bu, saya pun kurang pasti juga. Oh, jadi kita tunggu lagi apakah yang sudah ada? LMS kan? Kan masih belum lagi selesai. Belum fix ya? Belum fix. Sudah ada rekan-rekan yang sudah masuk kah itu di LMS? Sampai yang hari itu begitu saja. Iya, sama saya juga. Sampai di situ saja. Nah, yang halo, semalam ada Pak Nova telepon saya. Ada pesan dari Pak Nova. Apa pesannya? Ada tugas? Gini, Oke, katanya silakan. itu, katanya dia habis ini data. Dia tidak bisa masuk, sudah dia habis data. Jadi? Ya. Jadi left macam saja mana lah. lah? Left saja. Dia bukan marah, dia ada ini, tidak bagus. Tiba-tiba kan. Sama lah itu yang Saya tadi pun pagi saya keluar. begitu. Tapi betul Kak, boleh sudah? Boleh. Dia tidak ada lain masuk kembali. Tidak bisa masuk. Jadi dia telepon ya. Nah, kita sudah dibenarkan keluar. Confirm Bu? Ya. Kami mau keluar lah itu kalau begitu. Oke. Ya, silakan. Tapi betul lah keluar kan? Iya. Oke. Kalau begitu kita keluarlah, save data kita juga. Minggu depan juga kan kita kawan-kawan. Nanti Jumpa ini chat lagi di grup saja lah, di grup. Minggu kelas. Oke. Jumpa minggu depan. Iya, jumpa minggu depan. Kasih. Wow, bagus-bagus. Ladatu. Herna. PKP. Ini Keke pun zona merah sudah. Santakan. Oke. Keke pun zona merah. Nah, hati-hatilah semua di Sabah. Oke. Oke, saya keluar juga ini. Balik. Ini loh, kok sunyi lagi? Saya tebus yang 1 GB. Nah, masuk kembali lagi.
tadi putus, rupanya habis data. Bu Justin belum keluar. Belum. Kelas sudah kelar. Iya, keluar sudah. 4. Ya. Bilang sampai jam 4. Iya, tapi ada WhatsApp-nya kata Pak Nova kepada Bu Rosita. Datanya sudah habis belum? Itu ya paham-paham lah. Jumlah kita Artinya Bu, Pak Nova tidak masuk kembali lah tuh Bu? Tidak Bu. Jadi bisa izin lesson ya kan Bu? Iya, ramai sudah yang sudah keluar nih, sudah keluar, sudah live. Itu data tadi. Bu. Izin live ya. Selamat siang semua. Ya, siang Bu. Selamat. Bye. Jadi kita boleh Oke. Selamat sore Ya. semuanya. Iya, selamat sore. Kita terakhir ya, penutup kau ya. Kami keluar dulu lah kalau begitu. Ayolah Bu, kita keluar. Pak Ketua biarlah di dalam dulu. Ya, panggil kami kalau mau masuk balik. Iya, betul tuh Bu. Jumlah Bu, kita keluar. Oke, saya keluar nih. Oke, bye-bye. Halo, Bu Erna? Halo, Pak Anto? Ya, Pak Margono. Halo. Omar.
Halo? Halo? Situ ya? Halo juga Pak Aswadi. Kami belum lagi, kami bisa ada lagi. Oke Pak, oke Bu. Karena tadi tidak bisa masuk lain pakai Maxelcom, jadi saya tukar ke Maxis, baru ada bisa kuat Maxis. Selcom tadi tidak bisa. Saya beli ini pas 10 Pak. Jadi jelas. Saya sudah tadi Selcom. Sekarang Maxis tidak bisa, aduh. Aduh, menangislah dulu. Tapi jangan babynya yang menangis, bapaknya yang menangislah. Pak Nova mana ya, Bu? Halo, Pak Urbanus. Tidak tahu. Pak Ketua sudah ketelepon dia, tapi dia angkat. Oke. Halo, Pak. Pak Urbanus. Ya. Ya. Dengar nggak? Dengar. Bu Alicia. Apa? Siapa? Pak Margono ini mana? Halo, Cikgu. Halo, ada dengar kan? Oleh Sarawak, Cikgu. Hujan kuat, hilang lain tiba-tiba. Iya, hujan. Begitu yang Selcom tadi. Aduh. Suara boleh dengar nggak suara ini? Kuat suaramu, Pak Margono. Oh iya. Ya, Pak Margono bergema. Saya cari-cari line ini tadi, suaranya hilang tiba-tiba. Mencari line macam mencari janda, Pak Aswadi. Banyak janda di situ, Pak. Apa mau janda ada orang tawa bujang? Iya, betul. Cikgu oleh-oleh dari Sarawak. Loh, masih di Sarawak? Siapa yang masih di Sarawak? Saya lah, Pak. Kasih sedia pesawat dulu. Kapan ke Sabah, Bu? Macam mana? Sabah banyak COVID. Kirain kemarin udah nggak ke Sarawak lagi. Udah, masih. Oh. Pak Margono mau ikut toh? Ada kue dayang kak, kue dayangnya ada. Kue dayang itu di Kucing. Kue dayang. Sekira dayang disendakan. Kue Itu tadi, cake. Cake habis. Saya mau ketawa saja, Pak Urbanus, mau ketawa. Ya, ada itu. Orang bujang sana. Tahu gak kelebakan? Tahu dulu, Pak, baru kelebakan. Tahu dulu. Jangan, tonton. Pak Ketua ikut apa enggak ketawa, Pak Ketua? CLC apa tuh tadi perwira? Itu Tunas perwira ya? Yang bujang itu. Ayo, yang dari Tawa ini, mereka suka bergurau nih. Macam sudah keluar semua ada orang. Tiada sudah yang dari Tawa, Bu. Semua sudah left. Hirna mana? Hirna, suaranya nggak ada Hirna ini. Apa? Saya, Pak. Oh. Bu Hirna, kamu banyak-banyak makan sambal ya. Dia. Untuk apa? Biar lancar. Biar Untuk lancar tetap bahasa Indonesia. Jangan sambal, Pak. Suruh dia makan bawang putih banyak-banyak. COVID-nya banyak di situ. Banyak-banyak makan sambal balacan. Bu Irna itu. Untuk apa loh? Ikan-ikan tuh. Untuk Oke, apa Bapak Ibu, kita keluar lah kan, kita live lah. Mau habis Baru 3. jam 4 sudah. Belum, jam 3.50. Pak Nova belum bisa masuk itu. Lainnya. Iya, lain tidak bisa. Lain tidak bisa. Pak Nova kendala LAN itu memang Iya, di bangunannya Pak Nova itu susah LAN. Iya. Tambah lagi hujan lebat kan.
Ya hujan sekarang nih. Ini kuat banget, Pak. Nah, ini Tidak saya bisa, saja tidak saya bisa susah, masuk Pak. dia. Jaringan tidak bagus. Mendung. Hujan bukan mendung, Di hujan sini kuat, Bu. hujan kuat, Bu. Ini Hujan kuat. mendung lagi. Tadi hujan gerimis, sekarang mendung lagi. Di sini hujan, Bu. Hujan kuat. Sini turun salji sudah. Felicia, masuk Bu Felicia. Apa? Felicia apa Hilicia? Itulah itu. Ya, sambung-sambung. Turunlah, udah selesai, turun dari pohon. Oh, nanti jatuh. Kalau naik bukit, tidak boleh kalau di bawah bukit. jatuh, Pak. Justin, kau di mana ini? Di pokok kelapa kah? Di kebun sayur. Di pokok, naik bukit. Justin itu cakap apa Justin? Pak Margono. Ya. Kalau pilih Ada yang bisa. Halo, Pak Ada yang bisa Margono. dibanting. Iya, ya Bu. Pak Margono. Justin. Kalau Felicia jatuh, Pak Margono terus lari pergi ke Ningau sambut dia. Wah. Ya kan kalau terguling-guling. Limpas berapa daerah itu. Jatuh langsung berguling-guling. Berguling-guling. Paling-paling Depi kelebakan itu. Kali kena dia bilang lintas daerah. Ya macam sekarang dia Minggu punya depan apa ada jaringan lagi terbatas. nggak minggu depan? Bu, Ada halo, lah Bu. kan. Minggu depan ada ya? Udah tau lah, tapi rasanya macam ada. Rasanya, Si ketua memang itu, Pak terasa. Ketua. Ciganto yang tahu itu. Ada kelas KT ada. Ada. Pak Margono. Sudah Ya. sehat kah istrinya? Sudah sehat istrinya? Alhamdulillah sudah Bu, sudah sehat. Di Indonesia kah? Ya. Oh, kirain di sini. Jadi geng kita itu nanti kalau ada istri dia di sini. Iya. Oh, baru saya tahu hari ini. Sakit istrinya. Sakit apa, Pak? Bu Rosita mau bercakap on mic. Nggak bisa di off, Bu. Banyak kali saya tekan nggak bisa. Apa yang kau tekan? Siram air bisa Bu, siram air. Aduh, Mas. Belum ada dolarnya kalau mau disiram air. Berapa orang lagi kita di dalam nih? Tidak tahu berapa ini. Kalau di laptop boleh dikira, kalau di telepon tidak. Iya, saya tidak Ya. tahu. Saya boleh nonton. 10 orang Mbak kita nih. 11. Oh ya, Blas. Termasuk rekaman. Oh ya, 11 tuh di atas. Ada pula di atas tulisannya. Apa tempat Oh, saya iya. 7 saya tulis. Handphonenya baru ya, masa nggak kelihatan handphone baru ya? 11 kelihatan Pak, 11. Kamu dengar suara menyanyi ke tempat saya ini? Tempat saya ada Bu menyanyi. Justin.
Bu Yustin. Ya. Macam mana saya ini? Macam mana? Tolong. Tolong. Kenapa kah itu? Itu kasihan. Mau bayar itu adiknya duitmu. Iya Yang Bu. Kita tolong Bu Yustin bayar dulu, nanti dibungakan. Iya Bu, kami ndak bisa keluar nih Bu, dari minggu lalu lagi Bu, ndak bisa keluar. Aduh. Gak apa-apa, tinggal ngitung saja 1 hari 5 ringgit itu aja senang kan? Jangan Pak Margun. Aduh. Tolong dulu ya Bu Yus. Tolong terus, pembunuhan berencana ya. Tidaklah Pak Margono, bukannya kehendak saya yang begini. Kalau saya punya ladang, saya rentas saya semuanya ini Pak Margono. Kalau saya punya ladang bilang, saya ambil semua guru-guru. Iya, saya ambil Bu Elisia, Pak Margono, Bu Pelisia, Bu Yustin. Emang subur loh, ceria semua situ. Boleh. Pak Ketua sudah pukul 4. Pak Ketua. Saya ditutup kelas ditutup kelas. Ketua hilang sudah. Bapak Ibu udah pukul 4 kita tutup kelas ya. Pak Ketua tutup. Baik Pak. Ya kita tutup kelas ya, sudah pukul 4 ya. Oke Baik. Pak. Saya pun mau keluar dulu lah. Jam 4 sudah. Selamat beristirahat. Sehat selalu. Tetap semangat. Hati-hati Erna di sana ya, zona merah. Orang-orang Sabah. Iya. Kita jaga kita. Jumpa minggu depan. Jaga kita. Bye. Oke, saya pun keluar sudah. Bye. Bye. Oke, keluarlah kalau begitu jam 4 sudah. Bye. Saya juga mau keluar Bu Herna. Bu Herna. Oi, keluarlah sudah Jum. Ada